Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rasanya penuh banget? Saking penuhnya buat mikir jernih aja susah. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah solusi praktis buat masalah itu. Mindfulness atau kesadaran penuh. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama masalah pikiran yang penuh sesak. Terus kita cari tahu mindfulness itu sebetulnya apa sih? Habis itu kita langsung praktek pakai alat-alat simpel kayak jangkar napas dan rem darurat 54321 sampai akhirnya kita bisa bawa semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, saat pikiran terlalu penuh. Coba deh bayangin, kepala kita itu kayak jalanan pas jam pulang kerja. Macet total, ruwet, klakson di mana-mana. Yuk, kita bedah perasaan yang kayaknya udah akrab banget sama kita ini. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Pikiran kita tuh seolah-olah ditarik terus ke masa lalu yang penuh penyesalan atau didorong ke masa depan yang isinya cuma kekhawatiran. Akibatnya apa? Kita jadi lupa sama satu-satunya waktu yang beneran kita punya, yaitu ya saat ini. Dan jangan salah, penuhnya kepala kita ini bukan cuma perasaan loh. Penelitian nunjukin kalau dampaknya tuh nyata banget ke badan kita. Mulai dari susah tidur, capek terus-terusan padahal nggak ngapa-ngapain, sampai masalah ke perut. Ini semua tuh sinyal dari tubuh kita yang bilang, hey, pikiran kita butuh istirahat. Terus gimana dong caranya kita melempar jangkar di tengah badai pikiran ini? Nah, jawabannya itu ada di konsep mindfulness. Mari kita lihat gimana mindfulness ini bukan cuma sekedar teori, tapi sebuah keahlian praktis yang bisa kita latih. Simpelnya gini, mindfulness itu soal hadir seutuhnya, di sini dan saat ini. Dan ini poin yang paling penting nih, mindfulness itu bukan tentang mengosongkan pikiran. Itu mustahil, tapi ini soal menjadi pengamat yang tenang dari pikiran kita tanpa perlu ikut terseret arusnya. Inti dari mindfulness itu sebenarnya simple banget. Pertama, kita melakukannya dengan sengaja, ada niat. Kedua, fokusnya adalah saat ini. Dan yang paling mengubah cara mainnya adalah bagian ketiga. Kita melakukannya tanpa menghakimi. Apapun yang muncul di pikiran, rasa cemas, bosan, seneng, yaudah kita amati aja tanpa kasih label baik atau buruk. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Apa sih bedanya mindfulness sama meditasi? Gini deh analoginya. Mindfulness itu tujuannya, puncaknya gunung kesadaran. Meditasi itu salah satu jalur pendakian buat nyampe ke sana. Anda bisa mindful pas lagi minum kopi, tapi meditasi itu adalah sesi latihan formal buat nguatin otot mindfulness Anda. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, dengan alat yang paling gampang diakses dan selalu ada sama kita. Nafas kita sendiri. Coba deh, bayangin nafas Anda itu kayak jangkar kapal. Waktu badai pikiran datang, cemas soal besok, nyesal soal kemarin, nafas inilah yang nahan kapal Anda tetap stabil di pelabuhan masa kini. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk narik diri kita balik ke tempat yang aman. Gimana kalau kita coba sekarang juga? Gampang kok, cuma 4 langkah. Cari posisi yang enak, perhatiin aja napas Anda yang alami, rasain sensasinya, dan waktu pikiran Anda mulai jalan-jalan, dan itu pasti terjadi, dengan lembut bawa lagi aja fokusnya ke napas. Udah, sesimpel itu. Kenapa sih sesimpel ini tapi efeknya dahsyat banget? Karena secara harfiah kita lagi neken tombol tenang di sistem saraf kita. Ini memindahkan kita dari mode panik dan waspada ke mode istirahat dan pulih. Manfaatnya kerasa banget di badan, pikiran, dan emosi kita. Oke, tapi gimana kalau kita lagi bener-bener panik, lagi kewalahan banget? Nah, ada nih yang namanya rem darurat buat pikiran kita. Sebuah teknik yang kuat banget buat momen-momen penuh tekanan. Namanya teknik 5-4-3-2-1. Ini cara cerdas buat ngakalin otak kita yang lagi panik, supaya balik lagi ke dunia nyata dengan melibatkan kelima indera kita secara berurutan. Coba perhatiin deh prosesnya. Dengan sengaja fokus ke apa yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita dengar, kita cium, dan kita rasa, kita seolah-olah menarik paksa otak kita keluar dari pusaran cemas dan mengembalikannya ke realitas di sekitar kita. Ini alat yang ampuh banget buat meredakan kepanikan seketika. Nah, mindfulness itu bukan cuma soal duduk diem merem loh ya. Justru intinya adalah gimana kita membawa kesadaran ini ke dalam setiap aktivitas kita, menghidupkannya dalam keseharian. Ambil contoh paling gampang, makan. Di kiri, kita lihat makan mode autopilot. Cepet, sambil main HP, tahu-tahu abis aja, terus ngerasa begah. Di kanan, makan sadar. Pelan-pelan, nikmatin tiap rasa, dan berhenti pas ngerasa cukup.
Perubahan kecil di cara kita makan ini punya dampak gede banget ke kepuasan dan kesehatan kita. Prinsip yang sama bisa banget kita terapin di kerjaan. Daripada multitasking yang bikin capek, coba deh fokus ke satu hal aja. Ambil jeda sebentar buat jalan sadar, atau sekedar ngerasain angetnya cangkir kopi di tangan. Hal-hal kecil kayak gini bisa mencegah kita dari burnout dan bikin fokus tetap tajam. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Sekarang pertanyaannya, mulainya gimana? Yuk kita lihat langkah pertama yang bisa Anda ambil. Dan ini dia bagian terbaiknya. Anda nggak perlu nyiapin waktu 1 jam penuh. Cukup mulai dari 3-5 menit aja sehari. Yang penting itu bukan lamanya, tapi konsistensinya. Sedikit latihan setiap hari bakal membangun kebiasaan yang jauh lebih kuat seiring waktu. Kutipan ini bener banget. Ada begitu banyak hal di luar kendali kita kan? Nah, mindfulness itu ngajarin kita buat memindahin fokus kita dari hal-hal luar yang nggak pasti itu dan balik ke satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, yaitu perhatian dan tindakan kita di momen ini. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Seluruh perjalanan mindfulness ini bisa dimulai hanya dengan satu tarikan napas sadar Anda berikutnya. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya waktu, tapi apakah Anda akan memilih untuk memulainya sekarang. Terima kasih.